Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Objek daripada tasawuf adalah al-qalbu was-sir. Jadi yang dibahas oleh tasawuf itu bagaimana hati dan roh ini tidak ada alaqah, tidak ada hubungan kepada makhluk atau agnia. Maka itu para ulama as-sufi menyatakan as-sufiyu munqati'un anil haqqi muttasilun bil haqq. Orang yang apabila hatinya itu sudah bersih, sirnya sudah bersih, maka orang itu munqati'un anil khalqi, terputus hubungan kepada semua makhluk. Kalau hati orang itu sudah bersih, begitu juga sirnya tidak ada alaqah, tidak ada terhubung kepada makhluk, maka orang itu muttasilun bil haqq. Orang itu senantiasa terhubung kepada Allah. Karena apa yang selain daripada Allah itu adalah hijab, maka orang itu mahjub, terbinding, tidak ada dapat musyahadah padanya, apalagi mukalamah kepada Allah. Dan syarat daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada padanya khusyuk. Kalau tidak ada padanya khusyuk beribadah kepada Allah, maka munqati'un 'anil haqq, terputuslah ibadah orang itu daripada Allah. Kalau sudah terputus kepada orang itu daripada Allah, karena hati, roh dan sirnya masih belum bersih daripada alaqah. Alaqah artinya keterkaitan kepada yang selain Allah. Dan apabila ada keterkaitan kepada yang selain Allah, maka munqati'un 'anil haqqi, orang itu terputus hubungannya kepada Allah. Bila artinya muttasilun bil haq, maka orang itu terputus hubungannya kepada semua makhluk, karena makhluk adalah alaqatul khalqi. Hubungan hamba kepada Allah terganggu, terhijab karena terhubung kepada makhluk. Sementara orang-orang sufi itu adalah munqati'un 'anil haqqi muttasilun bil haq, terputus hubungan dengan makhluk, maka orang itu muttasilun bil haq, terhubung kepada Allah. Dan ini letaknya pembahasannya adalah qalbun wa ruhun wa sir. Inilah yang dibahas secara makna. Inilah yang dibicarakan secara maknawiyah, bukan hissiyah. Kalau hissiyah adalah anggota badan yang zahir, namun maknawiyah adalah hati, roh dan sir. Maka itu kenapa hati itu dinyatakan sebagai tempat awal niat kita kepada Allah. Tempat awal kita beribadah kepada Allah diniatkan di hati itu, karena al-qalbu al-qabilah lil mafhumat. Karena di hati inilah yang dapat menerima pemahaman-pemahaman apa yang tersirat di balik ibadah itu. Menjelaskan apa yang tersirat di samping apa yang tersurat. Kalau Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat, bukan hanya hanya dilapatkan saja, dibaca saja, diucapkan saja, tapi di mana letak niat itu adalah di hati. Hati itu apa? Al-qabilah lil mafhumat, paham apa tidak dengan apa yang dimaksud niat itu sendiri. Maka itu paham dan tidaknya tergantung hatinya muttasilun bil haq atau muttasilun bil khalqi.
Apakah hatinya ini sudah terhubung bujur kepada Allah atau terhubung kepada makhluk? Kapan hatinya terhubung kepada makhluk, tidak terhubung kepada Allah? Kapan hatinya terhubung kepada Allah, maka tidak akan terhubung kepada makhluk. Ini pembahasan yang dibahas oleh para sufi al-arifun billah. Di dalam sholat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu sudah mengajak kita, mengarahkan hati kita kepada tafhim, kepada pemahaman hati, menerima pemahaman apa yang tersirat daripada yang tersurat. Dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu tergantung di mana orang itu alamnya. Kapan orang itu menyatakan iyyaka na'budu ada di alam mulki, maka itu ibadah hissiyah. Disinilah kerugian umat yang menyatakan yang berhimmat beribadah hissiyah tapi tidak memahami kepada maknawiyah. Inilah yang dikatakan oleh para al-arifuna billah, ada yang menghuyuhi ikam aja mengkada sampai kepada alam malakut. Semua orang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana makamnya? Di alam mulki kah apa di alam malakut? Kalau makamnya di alam mulki, maka hissiyah semata, anggota badan yang zahir semata yang beraktivitas, hatinya tidak ada merasa terkaitan, terhubung kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau orang itu hanya berada pada alam mulki saja. Tapi juga apabila orang itu berada pada alam malakut, disinilah tingkatan ibadah menjadi ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tergantung di mana kedudukan orang itu, di alam mulki kah apa di alam malakut? Kalau di alam mulki, maka ibadah hissiyah, anggota badan yang zahir saja, takbir, ucapan lisan saja sampaikan ke hati kita. Rukuk hanya gerakan zahir saja, sujud pun juga demikian, gerakan zahir saja, karena hissiyah semata, duduknya di alam mulki saja. Maka itu di dalam Islam itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Tergantung adakah sudah terhubung kepada Allah hatinya, roh dan sirnya. Artinya orang itu sudah meninggalkan alam mulki menuju ke alam malakut. Kapan orang itu masih berada di alam mulki, ini makhluk semata, muttasilun bil haqqi munqati'un anil haqq. Kalau orang itu dalam mulki terhubung kepada makhluk semata, terputus kepada Allah, apapun yang mereka kerjakan daripada ibadah zahir tidak akan sampai ke hadrat Allah, karena kotor. Sementara hadrat Allah itu muqaddasah, munajjah, munawwarah, la yadkhuluha illa al-mutahharun. Sementara hadrat Allah itu muqaddasah, suci, munawwarah, penuh dengan nur. Apabila hati tidak ada lagi alaqah kemakhlukan, terhubung kepada makhlukan, maka hatinya munawwarah, nur masuk ke dalam hati. Dan inilah yang diizinkan oleh Allah dan masuk ke dalam hadrah, la yadkhuluha illal mutahharun. Tidak akan bisa masuk ke dalam hadrah Allah itu kecuali yang hati, roh dan sirnya sudah suci. Dan disinilah letaknya khusyuk ibadah itu kepada Allah.
Kalau tidak ada kesucian hati, kesucian roh dan sir, maka sedikit pun kada ada khusyuk dalam ibadah mereka yang duduk di alamul. Sekalipun berhimmat ia memperbanyak ibadah hisiah di alam mulki, tidak akan bisa terhubung kepada Allah karena terhijab dengan kemakhlukan. Iya karena abudu. Maka orang itu tingkatan hanya di batas ibadah. Kalau orang itu di alam mulki, iya karena abudu, maka tingkatannya naik kepada ubudiyah. Karena orang itu sudah berada di alam malakut, tingkatkan lagi pada alam jabarut, maka pada tingkatan ubudah. Orang yang berada pada tingkatan alam malakut dan alam jabarut inilah yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam hadaratnya. Karena orang-orang seperti ini adalah sudah laisa bainahu wa bainallahi masafah. Kada ada lagi jarak antara hamba dengan Allah itu, kada ada jarak lagi antara hamba dengan Allah. Kedekatan saking dekat hati, roh dan sirnya kepada Allah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, ya Aba Yazid, annas kulluhum ibadi. Hai Abu Yazid, dan Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya adalah hambaku illa anta. Kecuali engkau namanya hamba. Paman ana, maka siapa aku ini kalau bukan hambamu? Engkau adalah aku, ujar Allah. Nah, di mana di sini? Karena sudah tidak ada keterkaitan lagi hati, roh dan sirnya Syekh Abu Yazid ini kepada yang selain Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Abu Yazid. Di kapan itu kata-kata itu terlontarkan, keluar kepada Abu Yazid? Apabila hati, roh dan sir tidak ada lagi keterkaitan kepada makhluk. Inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena la di situ selain daripada Allah itu sudah nafi mamfiyun anhu, menafikan yang selain Allah, isbatnya Allah. Maka itu tidak ada yang ada di dalam kehidupan ini kecuali engkau ya Allah, dan itu tertancap ke dalam hati orang-orang yang sufi, orang yang arif billah. Dan dari situlah mungqati'un anil khalqi, terputuslah hubungan hamba itu kepada makhluk dan terhubung hanya kepada Allah. Illa anta, dan juga engkau ya Abu Yazid. Siapa Abu Yazid itu? Engkau adalah aku, ujar Allah. Ya Allah sendiri yang mengatakanlah ada Abu Yazid. Maka objeknya adalah hati. Paham apa yang dibaca ini. Bismillah, a'udzubillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Gantung di mana duduk. Kapan orang itu ma'rifat kepada Allah, maka orang itu terputus kepada makhluk, terhubung kepada Allah, dan duduk dan makamnya di alam malakut. Muttasilun bil haq. Maka itu lanjutan daripada al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud Ibnu Arabi dengan ihdinas siratal mustaqim? Ay thabitna 'alal hidayah wa makkanna bil istiqamah fi tariqil wahdah.
Maka baru ada, bila ada seorang itu duduknya di alam malakut, ihdinas siratal mustaqim, ini dijabah oleh Allah. Kapan orang itu sudah berada duduknya makamnya di alam malakut, sudah terputus kepada semua makhluk kecuali hanya Allah yang ada pada hati, roh dan sirnya. Inilah sebenarnya yang namanya petunjuk itu. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Kata Ibnu Arabi, ay tariqul wahdah. Adakah keesaan sudah di dalam kehidupan si hamba itu? Adakah sudah merasakan keesaan Allah dalam kehidupan si hamba itu? Tariqul wahdah. Maka itu wa makkanna bil istiqamah. Tetapkan hati kami, roh dan sir kami ya Allah, hanya Engkau yang ada dalam kehidupan ini. Bil istiqamah, ini yang dimaksud istiqamah. Qul amantu billah tsumastaqim, kata Rasulullah. Katakanlah aku beriman kepada, kemudian istiqamah. Makkanna bil istiqamah fi tariqil wahdah allati hiya tariqul mun'im alaihim bin ni'mah. Maka itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Apa tariqul wahdah? Tariqul wahdah adalah tarik yang telah Engkau berikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Para anbiya wal auliya was syuhada was shalihin. Inilah yang dimiliki, yang ada anugerah kepada para anbiya, syuhada dan shalihin. Siratal mustaqim. Apa siratal tariqul wahdah? Sudahkah merasakan keesaan Allah dalam kehidupan ini? Maka itu harus keluar ya dari alam mulki ke alam malakut, karena alam mulki penuh dengan kemakhlukan. Alam malakut kan ada lagi sedikit pun makhluk pada alam malakut. Nah di sini orang baru merasakan tariqul wahdah. Bujur-bujur mampi la nafiya la ilaha la nafiya, meniadakan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Di sini isbat di hati. Kapan sudah isbat Allah pada hati itu, ditetapkan Allah pada hati, roh dan sir, di sini orang itu senantiasa amdan aw bi ghairi amdi, disengaja baniat atau kada taniyati lagi, orang itu terus ibadah kepada Allah. Lalu terwujudlah keinginan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk ibadah. Kadang hanya semata-mata subuh, sholat, habis subuh, malam zuhur, kadang ibadah. Tapi niat ibadah aniyatul muqtarinun bil fi'li, yang namanya itu bersamaan lawan gawian. Kalau niat saja itu rencana ya, menggawinya malam itu rencana hendak gini, tapi belum dijauh. Sedangkan hakikatun niat muqtarinatun bil fi'li. Maka itu akhirat zulumatil wahmi, keluarkan kegelapan yang menduga-duga semata. Apa menduga? Allah melihat kira-kira apa sembahyangnya, apa sholatnya, apa sholat sunatnya, apa etika, kira-kira Allah melihat ini kegelapan wahmun. Kenapa masih ada kira-kira? Kalau sudah nur masuk, kan ada lagi kira-kira Allahu basir, Allahu alim.
Apabila sudah arti apa yang ada pada hati itu kada ada lagi agian, maka itu orang sudah berada pada ihdinas siratal mustaqim, ay tabbitna alal hidayah, tetapkan ya Allah nur itu masuk ke hati, inilah hidayah yang dimaksud dengan hidayah. Nah, jangan nang orang-orang nang mampu. Hidayah itulah yang ada pada para anbiya, para aulia, syuhada dan sholihin yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan kadang lagi merasa di hati ini tergantung terkait kepada kemakhlukan, itulah hidayah. Maka itu orang senantiasa berada dalam hadrat Allah, dan bila orang itu sudah berada di dalam hadrat Allah, maka itulah orang yang selalu khusyuk dalam ibadah. Karena siapa yang orang-orang yang khusyuk itu orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa orang itu berada senantiasa di sisi Allah, merasa berada di sisi Allah. Itulah orang khusyuk. Kalau ingat dan jangan aku baca ini, aku ingat dalam sholatnya Allah aja. Tapi kada merasa berada di sisi Allah itu khusyuk. Dengaran khusyuk itu orang yang senantiasa merasa berada di sisi Allah. Allah khashi'ina lillah. Dimanapun dia berada. Oke, itu perkataan daripada para ulama al-hukama, man lam yu'addi fardad da'in la yuqbal fardal mu'akkad. Barang siapa nang kadada menunaikan fardu dan senantiasa, maka tidak akan pernah diterima fardu nan bawaktu. Barang siapa nang kadada menunaikan fardu nang senantiasa, maka fardu nang bawaktu kada akan diterima. Sholat bawaktu subuh, zuhur. Nah, tapi dia kada merasakan sholat daim. Mengkada waktu lagi nih terus menerus sholat, namun kada merasakan terus menerus sholat, terus menerus tasbih, terus menerus takbir dan tahmid, maka kada akan diterima ibadahnya yang waktu. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kadang itu kada sholat lagi menghadap asar, nah itu waktu kada. Maka tidak akan diterima ibadah yang seperti itu, mungkinnya kada merasakan sholat nang daim, terus menerus sholat, terus menerus musyahadah, terus menerus zakat, terus menerus haji. Haji waktu kada musim haji wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kada merasakan wukuf terus, maka kada diterima wukuf nang hanya waktu. Terus menerus haji terus menerus ala dawam, zakatnya ala dawam, puasa ala dawam, musyahadah ala dawam. Adakah sudah alat dawam ini mengkadada, maka tidak akan pernah diterima sampai ke hadirat Allah dan ibadah bawah. Ini yang dikatakan oleh para alim billah. Maka allati hiya tariqul mun'im alaihim bin ni'mah al-khassa ar-rahimiyah allati hiya al-ma'rifah wal mahabbah wal hidayah minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wal awliya alladziina syahadu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan
Baghabu fi syuhudihim ta'ata wajhi al-baqi an wujudid dhillil fa. Jadi siapa yang kekal itu, siapa yang ada itu, siapa yang nyata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Bahkan kalau sudah nur masuk kepada hati, roh dan sir, disinilah nyata kebekaan Allah, nyata kepanaan makhluk, kepanaan yang selain daripada Allah. Bukan Ken. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Inilah nikmatul indah Allah Ta'ala berikan kepada yang tariful wahdah, yang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Sehingga ma'iyatullah ala dawah, sehingga Allah itu selalu kita rasakan beserta kita, selalu, dan tidak pernah putus kesertaan Allah di dalam kehidupan. Bahkan kapan Allah tajalli pada kehidupan kita, kita fana, sehingga apa yang terjadi walhasil kesertaan Allah beserta siapa? Beserta dia kita, tidak ada beserta kita lagi. Itu ma'iyatullah ala dawah, dan dirasakan bujur Allah itu beserta kita dalam kehidupan besar. Kita pada pernah terputus karena kesertaan Allah dalam kehidupan kita, tapi sebagai terputus kepada semua makhluk dengan adanya kesertaan Allah dalam kehidupan. Jadi ghairul maghdub waladhdallin. Siapa al-maghdub? Al-mahjubin. Siapa al-maghdub itu? Siapa al-dhalin itu? Al-mahjubin. Orang-orang yang tadinding kadada musyahadah, kada merasakan kesan Allah dalam kehidupannya, itulah al-maghdubi alaihim wala. Jadi kalau kada paham itu jangan hendak menambah doa. Waladhdallin rabbikum liwalil ghairil maghdubi alaihim wala. Kalau membaca itu biasa itu hari salat Jumat. Kapan artinya dibacakan lagi imam dari Al-Qur'an. Tidak salat terus dari salat alladzina amanu sebelum amin itu saya. Kamu belum paham itu jangan tambah doa, paling banyak kena dosanya. Jadi orang-orang syuhada minan nabiyin wa syuhada wa sholihin wal awliya, mereka itulah yang syahaduhu awalan wa akhiran wa zahiran wa batin. Inilah yang benar musyahadah kepada Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Benar, yakin dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Baghabu, dan mereka, diri mereka sendiri adalah ghabu, lenyap, fana fillah, fana fi rasul, ya rasul. Nah, ini orang kalau beribadah tak ada lagi nak hendak minta pahala. Sebab lainnya namun harus. Sudah ada contoh kapan yang diharapkan itu selain daripada memindah. Seperti apa yang terjadi pada peperangan Uhud, kenapa jadi kalah? Karena tergiur lawan rampasan perang. Nah, ini hikmahnya apa? Lalu turunan yang di atas turun ke bawah hendak mengambil rampasan perang. Maka pada saat itu orang kafir Quraisy naik ke gunung menembaki, memanahi orang-orang yang mengambil rampasan perang.
Nah, hikmahnya apa? Orang-orang yang hendak pahala beribadah orang para disitulah kesalahan, kemenangan nafsu. Karena dihendak itu pahalanya. Sama orang-orang maghdub yang dikehendaki surga, kusur. Ini termasuk orang-orang yang maghdubi alaihim waladhdallin. Apa yang dikehendaki hendak masuk surga. Apa yang dikehendaki hurul 'ain, bidadari. Apa yang dikehendaki istana di dalam surga. Ini orang yang maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Faghadiba alaihim li'anna al-ghadaba yastalzimu at-tard wal bu'd. Maka Allah murka kepada mereka karena menghendaki apa yang ada pada Allah, bukan menghendaki kepada Allah. Ya, dia musyahadah kepada Allah. Ini yang termasuk faghadiba alaihim bi anna al-ghadaba yastalzimu at-tard dan murka Allah itu mengakibatkan jauhnya hamba dan terusnya hamba daripada rahmat Allah. Kalau orang-orang itu orang-orang mahjubin, orang yang terbimbing, orang-orang yang hanya hisiah semata. Apa yang berperan di dalam kehidupan orang itu hisiah semata, batinnya kada berperan. Hati, roh dan sirnya kada berperan. Padahal kapan nur itu masuk kepada hati dan roh, maka pada amma siwallah, melenyapkan yang selain daripada Allah. Maka itu Allahu Rabbi la ilaha illa anta. Benarlah ucapan, benarlah istighfarnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kenapa dinyatakan itu sayyidul istighfar? Karena ada pengakuan ana abduka. Engkau ya Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Apa arti hamba? Al-abdu la yamliku syai'an. Dengan hamba itu kada bisa wujud, kada bisa akal, kada bisa sifat, kada bisa Mbak, siapa yang ada pada hamba itu ya kenyataanku. Al-aqwa madharun min mawahiril haq. Semua ini kenyataan daripada kenyataan Al-abdu la yamliku syai'an, kada bisa apa-apa, kada bisa wujud, kada bisa akal, itu hamba. Kapan orang ini mengaku ada memiliki sesuatu, disitulah sudah makhluk. Sementara yang mengganggu, yang menghalangi kita terhubung kepada Allah adalah kemakhlukan. Maka itu apa kata para ulama al-hukama, sedikit pun kada ada khusyuk dalam ibadah makhluk itu sekalipun berapapun banyaknya. Apabila kadada dan keesaan ini la yatimul adadu. Apabila keesaan Allah dalam kehidupan kada dirasakan, berapapun jumlahnya kada sempurna. Mun keesaan Allah kada dirasakan dalam kehidupan, berapapun jumlah kita beribadah banyaknya kada akan sempurna.
umrah berapa kali, ada yang sehari 2 kali mengambil miqat, tapi kadang merasakan keesaan Allah dalam kehidupan. Baca salawat kadang merasakan Allah dalam kehidupan. Yatim itu bahasa halusnya kada sempurna, bahasa dan agak terasa yatim itu lam yuqbal, kada akan pernah diterima. Maka itu apa yang dikehendaki dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun. Ada sudah hati ini kosong daripada agia, masuk nur, masuk nur sir, masuk. Kapan nih nur masuk pada hati, roh dan sin, sehingga orang itu merasakan keesaan Allah, dan sehingga orang itu senantiasa ala dawam beribadah kepada Allah, sekalipun ia duduk berdiam membaca. Itu sudah tergambar dalam doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Kenapa? Karena kada ada syirik kepada Allah, kada ada makhluk di hati, ruh dan sin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka itu bismillahirrahmanirrahim. Kan doa kita itu dibaca qabla al-Fatihah. Kalau sebelum baca al-Fatihah, baca doa ini. Kadang kalau orang membaca doa kita itu dibaca sebelum baca al-Fatihah. Artinya isti'dad biliqa'ir Rabbi, mempersiapkan diri bahwa ini berhadapan muwajahah musyahadah kepada Allah. Baca yang berhukumnya sunnah. Itu hati itu ada yang terbuka untuk hidayah, ada yang tertutup untuk hidayah. Maka itu yang terbuka itu adalah orang yang ada pada mereka itu siratul mustaqim. Yang tertutup itu orang yang maghmur, ditutup hatinya. Kenapa jadi ditutup? Karena memandang secara hisiah semata, ada secara maknawiyah. Sebab kalau wajarlah kalau secara hisiah orang itu minta pahala, tapi kalau secara maknawiyah, siapa yang bergaul, siapa yang bertakbir, siapa yang bertasbih, wayang minta pahala londalan. Begitu banyak orang yang bersyukur, ya Allah, syukur hamba kepadamu ya Allah, kau berikan kesehatan, kau berikan kemampuan, syukur nikmat. Tapi sedikit banyak, kalau syukur nikmat itu banyak, tapi sedikit banyak yang syukurul muna'in, mensyukuri kepada yang memberi nikmat. Kalau syukur nikmat banyak, alhamdulillah diberikan kesehatan, syukur kepada sehat. Tapi sedikit banyak yang syukurul mun'im, mensyukuri yang memberikan kesehatan. Maka itu malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau orang itu bersyukur kepada manusia, kan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan sesuatu, masih
kepada manusia, bersyukur kepada Allah, kepada yang memberi itu kan yang manusiawi tadi itu. Kadang bersyukur kepada Allah, ya bersyukur kepada yang memberi itu kan. Tapi kapan itu terlontar, terberikan kepada orang yang nur ada pada hati, roh dan sir, syukur kepada manusia berarti syukur kepada Allah karena manusia kadang-kadang memberi kadang-kadang manusia memberi kadang-kadang banyak Allah subhanahu ta'ala sedikit yang paham orang kesini sedikit syukur nikmat banyak. Syukur yang memberi nikmat itu sedikit benar karena dikira manusia yang memberi pada Allah. Jadi qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah datang kepadamu nur. Kalau sudah datang kepada nur berarti sudah orang itu berada pada paling tidak berada pada alam malakut. Sudah cukupkah di alam malakut? Sebenarnya cukup dan selamat, dipastikan selamat, tapi lebih nyaman lagi kalau tingkatkan lagi ke alam jabarut. Di mana lebih nyamannya? Karena di situ waqtilaf fil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di mana ada suruh kejar lagi ke alam jabarut. Alam malakut sudah terjadi. Selamat. Inilah manita baridwanahu subulas salam. Ini orang yang sudah mendapatkan ridha Allah, jalan menuju keselamatan. Itu sudah sampai di alam malakut sudah terjadi. Nah, kalau di alam jabarut, kawan pula menjamin dengan orang berada di alam malakut. Ayo deh ya, pahamlah, ada yang penting jangan ingkar, selamat ya kawan-kawannya. Paham tak ada yang duduk aja. Mudah-mudahan guring bang, kenapa? Yang penting jangan ingkar, jangan menyalahkan. Jadi kalau orang sudah duduk di alam, dia baru kawat menyelamatkan orang yang masih belum duduk di alam malakut. Jadi kita paham kan? Di mana dalilnya? Itu ada dalam kitab yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Man saddaqa bihadal ilmi fahuwa minal khasah. Orang terpahamkan tapi yang ada menyalahkan selamat sudah. Nah, dia ada paham. Setiap hari, tiap minggu turunnya. Maka sekali turun guring lah. Mau paham? Kenapa? Aceh duduk bersama orang yang paham. Ini orang yang di alam. Kau memberikan, menyelamatkan orang dan paham. Tapi asal dengan ingkar, jangan menyalahkan. Namun sudah menyalahkan dulu. Kan orang yang menyalahkan itu orang yang paham. Maka ada paham menyalahkan. Nah itu beda. Sudahnya di alam malakut kita selamat. Dan pasti orang yang berada dalam malakut itu pasti matinya husnul hati. Wajib memastikan kenapa? Namun ada yang dirasakan keesaan Allah dalam kehidupan iman. Karena husnul khatimah itu husnul amal adalah husnul amal paham anillah, paham dan bertamalan Allah.
Allah itu pasti husnul khatimah. Kan ayyukum ahsanu amala itu mana yang ma'rifat kepada Allah atau ada. Orang yang ma'rifat itulah husnul amal, itulah yang sebaik-baik amal. Orang yang kada ma'rifat itulah su'ul amal, saja jelek amal, kayak punya sholat jelek sholat. Karena yang ada ma'rifat merasa ingin yang sholat, maka itu su'ul amal. Lihat ya, pada zahirnya ya husnul amal, tapi pada batinnya su'ul amal. Kenapa? Karena kada ma'rifat kepada Allah. Tapi kalau orang sudah ma'rifat, di mana ada amalnya lagi? Inilah ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang baik amalnya, yang baik amal husnul amal, al-fahmu anillah, paham ma'rifat kepada Allah itu husnul amal. Maka itu syariat itu tazyinul zawahir. Kalau hakikat itu tazyinul bawatin. Syariat itu menghiasi yang zahir dengan hal-hal yang baik. Jadi batinnya indah, perindah juga zahirnya. Jadi lalu zahiran wabatin. Ini dalamnya aja rumah bersih, pelatarannya kan orang duduk aja di bola. Apa sebaliknya pula pelatarannya bersih, dalamnya najis. Nang bagus itu pelatarannya bersih, dalamnya bersih. Ada bersih juga sudah pelatarannya dihambali pula. Lalu zaman itu dong. Ada tajyinul zawahir bil syariah wa tajyinul bawatin bil haqiqah. Lalu ini tahliyah zahir batin, menghiasi zahir dan batin. Karena apabila orang itu sudah sampai ke alam malakut, ittasa'at 'alaiha dairatu arzaqul ulum wa futihat laha makhazinul fuhum. Jadi kalau orang itu sudah berpindah dari alam mulki ke alam malakut, ittasa'at, maka tambah luas pemahamannya. Kita saat alaiha dairatu arzaqil ulum, tambah luas pemahamannya, ilmunya. Karena di samping paham yang tersulat juga paham yang tersirat. Kalau orang itu mengamalkan bismillah secara lisan, ada ini berdiamnya sudah mengamalkan bismillah. Di mana yang mengamalkan berdiamnya itu, diamnya itu bismillah. Itu yang bujur-bujur man amila bima alima aw rasulullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah berikan ilmu yang ia kada ketahui. Bismillah ia amalkan, badiam kada dibacanya, tapi kada dalam diam kecuali bismillah mengamalkan. Ia badiam membaca kada membaca, kada bismillah berdiam aja, tapi justru dia punya membaca. Ini paham lah. Sudah paham lagi. Ini ada barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, dan kalau ada paham akan bawatin, batin, lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini paham, berdiam, tapi kada membaca, justru berdiam itu di situ Bismillah. Sebab kada tahu murah diam kada dengan ini.
Awal orang berdiamnya sorangan kada darinya dengannya itulah Bismillah dibaca kada. Bahkan tadi zawahirnya lalu dibaca lalu menghiasi zahir dan batin sama. Diamnya Bismillah dibacanya pula. Sama malaikat kada tahu bahwa banyak bandar yang aku Bismillah di hatinya padahal untungnya berdiam aja. Di sini malaikat kada tahu sih. Karena lu tahu tadi waktu catat aja malam ini bangun. Bangunnya banyak kami pula. Dan di sini ini malaikat kada tahu. Kan banyak ada hadis yang mengatakan, hai malaikatku, macam apa menurut hambaku itu? Wah ya ibadah ya Allah. Ada waktu, hampir ada waktu tanpa diisi dengan ibadah. Masukkan di neraka. Ibu malaikat ini ibadah dimasukkan ke neraka. Baca pula itu macam apa nanti kamu itu, hai malaikat. Wah ini orang pengoleh. Belang kambingan dan sapian. Masukkan ke dalam surga ini. Karena ini sir berantakan. Lahirnya beriman bersyariat, batinnya, hatinya kada nur. Karena kalau orang beriman dia merasa iya dan mampu. Kalau pada danur ada ini pengolahan ada, tapi ini jauh-jauh itu. Nah, ada keterangan aja. Maka itu cerita yang nyata qul bi qalbika wa ruhika wa ghib amma siwa. Hendak itu pada alam dakwah itu hati yang kepada hati yang mengatakan Allah, Allah, roh yang mengatakan Allah, Allah. Maka dikatakan Allah, Allah pun kada ibadah. Kada mengatakan juga turun naik itu bilang doh. Lalu dicari nang mana nang kada ibadah nilainya, nang nilainya ada ibadah kada ada ibadah terus. Dibaca ibadah, ada dibaca ibadahnya paham. Ini nak husnul amal, al-fahmu anillah. Ini nak malik tabarik wa nahu subulas salam. Ini nak Allah ridha. Karena kesalahan iblis itu takabur, kesalahan iblis takab lebih baik daripada Adam. Dan ini Allah Ta'ala marah. Dan kita merasa ada daya dan upaya, merasa kita dan melakukan punya daya dan upaya. Nah ini Allah takaburnya. Ini namanya takabur. Maka itu nang la nafiyah itu ujur-ujur mamtiyun an-nafi'i, kudrah dan iradah semuanya ini tiada dan ada hanya ampun Allah. Mudah-mudahan nur tertancap ke hati dan sirruhnya, sehingga nyatalah nur itu dalam kehidupan nyatanya, total kehidupan nyatanya kebesaran Allah dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap detik. Maka ini orang pasti matinya husnul khatimah. Siapa kalau hanya masalah zahir aja, kira-kira mengamalkannya husnul khatimah nanti. Aku jangan tahu. Makalah raibati, bahkan sini kan ada syakun wa raibun. Pun sudah aman tuh bila itu kan ada lagi keraguan. Tapi kenapa masih ada lagi keraguan? Nah berarti kan mantap bagi imannya. Kadang-kadang wa ma'alatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata ibadah. Dari pagi sampai sore, malam sampai siang tuh kada ada kosong dari nilai ibadah itu.
illa liya'rifun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Barang siapa sudah ma'rifat kadada waktu yang tanpa ibadah. Allah ta'ala Allah